Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 37. Saya akan menjelaskan tentang komunisme Afghanistan yang merupakan salah satu dampak dari proxy war antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Meskipun mayoritas warga negaranya merupakan Muslim, nyatanya Afghanistan menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang pernah menganut paham komunis di era Perang Dingin. Faktor utama masuknya paham komunis di Afghanistan ini tidak lain karena campur tangan dari Uni Soviet. Awal mula masuknya paham komunis ke Afghanistan. Mohammad Daud Khan berhasil menggulingkan raja terakhir Muhammad Zahir Shah dalam kudeta militer yang terjadi di Afghanistan pada tahun 1973. Khan menghapuskan monarki dan menjadi dasar berdirinya Republik Afghanistan. Ia kemudian mengakui dirinya sebagai presiden. Pada tahun 1978, Partai Komunis yang didukung oleh Uni Soviet melancarkan kudeta dan berhasil menggulingkan pemerintahan Mohammad Daud Khan. Dan karena kudeta tersebut, lahirlah satu rezim komunis besar di bawah kediktatoran Nur Muhammad Taraki. Kemudian, partai-partai sayap kiri Afghanistan yang dipimpin Taraki tersebut meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk menumpaskan lawan politik mereka, yaitu pasukan Mujahidin Afghanistan. Uni Soviet langsung melihat adanya kesempatan untuk menjadikan Afghanistan sebagai negara bawahannya. Nur Muhammad Taraki juga menunjuk Hafizullah Amin sebagai Perdana Menteri dan Babrak Karmal sebagai Wakil Perdana Menteri. Oleh karena adanya persaingan, pada Oktober 1979, Taraki tewas dibunuh oleh Hafizullah Amin. Amin lalu menjabat sebagai presiden. Tetapi karena latar belakangnya pernah sekolah di Amerika Serikat, Uni Soviet tidak percaya kepadanya. Soviet beberapa kali mencoba membunuh Amin tetapi selalu gagal. Uni Soviet akhirnya melancarkan invasi pada 24 Desember 1979. Tujuan Uni Soviet menginvasi Afghanistan adalah untuk memperkuat rezim komunis yang goyah. Uni Soviet mengirim kurang lebih 30.000 pasukan tentara untuk menduduki ibu kota Afghanistan seperti Kabul, Kandahar, dan Shindan. Kawasan yang belum bisa dikuasai oleh pasukan Uni Soviet adalah kawasan pegunungan yang merupakan wilayah para gerilyawan Mujahidin Afghanistan. Karena kewalahan, Soviet menambah 100.000 pasukan dan menggunakan heli tempur bersenjata. Gerilyawan Mujahidin semakin terdesak atas serangan heli tempur Soviet. Aksi yang dilakukan Uni Soviet ternyata sudah mengusik Amerika Serikat. Pasukan AS dan agensia yang selama ini memang sudah memberikan dukungan militer kepada Afghanistan langsung mengirim rudal anti pesawat yang baru mereka produksi, yaitu Stinger dan Blob. Kurang lebih 15.000 pasukan tentara Soviet gugur, sehingga ekonomi Uni Soviet pun merosot dikarenakan negara tersebut telah mengerahkan uang yang sangat besar untuk kepentingan invasinya di Afghanistan. Karena sudah merasa kalah, akhirnya pada tahun 1988 pihak Soviet mau menandatangani perjanjian bersama Amerika Serikat, Pakistan, dan Afghanistan. Pemimpin Uni Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memutuskan penarikan seluruh pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada 15 Februari 1989. Kekalahan Uni Soviet dalam perangnya di Afghanistan menjadi salah satu momen runtuhnya negara Uni Soviet. Meskipun paham komunis di Afghanistan sudah lenyap seiring runtuhnya Uni Soviet, tapi perang saudara masih terjadi hingga sekarang. Dampak komunisme Afghanistan. Banyaknya korban jiwa dari Uni Soviet juga Afghanistan. Jumlah korban jiwa di pihak Uni Soviet mencapai 14.453 orang. Masuk di dalamnya satuan dan markas Angkatan Darat Uni Soviet, juga anggota Departemen dan Kementerian Uni Soviet. Lebih dari 1 juta warga Afghanistan terbunuh.
Lebih banyak lagi warga Afghanistan yang mengungsi ke Pakistan dan Irak. Yang kedua, kerusakan besar yang terjadi di Afghanistan. Sistem irigasi yang penting untuk negara yang kering seperti Afghanistan telah dihancurkan oleh pengeboman dan penembakan. Pada tahun terburuk perang, banyak petani yang masih berada di Afghanistan mendapati sawah mereka dibom. Hewan-hewan ternak mereka ditembak oleh pasukan Uni Soviet. Yang ketiga, kerugian material Uni Soviet. Uni Soviet langsung mengalami kemerosotan perekonomian karena mengerahkan semua kekayaannya demi menjalankan invasinya di Afghanistan. Demikian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.